Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Titian Islam. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam kesehatan dan selalu dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan sebuah video pernyataan dari Ustadz Zuma, yang dimana Ustadz Zuma itu dilaporkan oleh Bapak Pendeta agama Kristen, yaitu Bapak Resuli Lubis. Bapak Pendeta Resuli Lubis ini tidak terima dan mengira pernyataan-pernyataan dari Ustadz Zuma itu mengejek atau menjelek-jelekan agama Kristen, yang dimana pernyataan-pernyataan tersebut sesuai dengan isi Alkitab yang dipercaya pada agama Kristen, gitu ya teman-teman semua. Di sini Bapak Pendeta itu tidak dapat memahami isi Alkitabnya sendiri yang dia percaya dan ia pegang teguh pada agama Kristen. Berbeda dengan agama Islam yang terutama pada Bapak Ustadz Zuma tersebut, dia itu bisa hafal dan memahami isi dari Alkitab yang dipercaya pada agama Kristen. Oke teman-teman, kita tak perlu berlama-lama lagi. Kita simak dan tonton videonya dari awal sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham. Tetapi sebelum kita lanjut ke videonya, terus bantu dukung channel Titian Islam agar terus berkembang. Dan saya lebih aktif membuat konten-konten seputar Islam yang baru dan menarik lainnya, yaitu dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar syiar Islam dapat menyeluruh ke seluruh Nusantara. Oke teman, kita tak perlu berlama-lama lagi, ini dia videonya. Allah tidak layak disetarakan dengan makhluk. Allah itu tidak pernah mengosongkan diri kemudian merubah menjadi manusia atau apalagi menjadi hamba. Sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa informasi ke saya ya, bahwa teman-teman dari pendeta menginginkan dari pihak kepolisian melaporkan saya oleh karena saya dinilai menghina, menistakan, menghujat dan seterusnya. Ya itu wajar ya, wajar mereka mengatakan hal yang seperti itu. Karena mereka sebenarnya beriman itu tanpa memahami kitab mereka dengan baik dan benar. Ada pernyataan saya ketika saya berdialog ya. Waktu itu kita sedang akan menghadapi ya, ada teman-teman kita dari Kristen yang akan masuk ke room kita untuk berdialog. Pada saat itu saya mengatakan bahwa hanya ajaran setan ya yang mengajarkan bahwa Allah, saya katakan Allah. Saya tidak mengatakan Tuhan-Tuhan yang lain, saya mengatakan Allah. Yang mengajarkan Allah itu punya anak, gitu. Di sini letak kekeliruan orang yang memahami pernyataan saya. Tanpa mereka punya perasaan malu, nggak tahu diri, seakan-akan yang kita nisbahkan kemudian ini adalah pernyataan esensi Tuhan secara keseluruhan. Padahal ini adalah jeritan batin sebagai seorang Muslim, di mana Allah dinyatakan memiliki anak. Andai saja mereka mengatakan Theos atau Yahweh atau Bapa memiliki anak, itu nggak ada urusan dengan kita. Tapi karena Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, mereka gaungkan memiliki anak. Meski kemudian orang-orang itu klarifikasi tanpa malu, seakan-akan mereka itu meludah ke atas, jatuhnya tepat di mata mereka sendiri sampai mata mereka itu nggak bisa melihat, gitu loh. Yang kami maksud Allah di sini bukan biologis, tapi faktanya dalam kehidupan sehari-hari mereka menyatakan Yesus itu sebagai anak Allah. Nah, lalu kemudian saya katakan yang mengajarkan bahwa Allah punya anak itu adalah setan, itu adalah iblis. Apa yang salah di situ? Secara data ada, bisa dilihat Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba. Siapa pencoba ini? Iblis.
dan berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti." Di ayat 6-nya dikatakan, lalu berkatalah kepadanya. Siapa yang berkata? Iblis. "Jikalau engkau anak Allah." Nah, siapa yang mengatakan Yesus itu adalah anak Allah? Lukas 4 ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Lukas 4 ayat 9. Kemudian Yesus dibawa ke Yerusalem, ditempatkan di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah." Belum lagi ketika iblis mengatakan hal yang sama ketika iblis ini menyamar menjadi manusia. Di dalam Lukas 4 ayat 41 misalnya. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Siapa yang berteriak? Setan-setan. Jadi yang saya katakan bahwa yang mengajarkan Allah punya anak itu setan. Mana dalilnya ini? Robek itu mata sampai kuping supaya bisa dilihat. Jadi ini bukan saya yang menista. Bukan saya merendahkan. Kalau pernyataan saya dianggap menistahkan, dianggap menghinakan, maka berbondong-bondonglah tinggalkan ayat-ayat yang menerangkan nyata seperti itu di dalam kitabnya Anda. Harusnya Anda sadar, Anda telah menistakan Allah. Bukan saya. Saya menyatakan sesuai apa yang ada di dalam kitab Anda. Dan itu kemudian salahnya karena Anda mengambil kata Allah. Nyakitin hati kami gitu loh. Lalu kemudian di dalam Markus 3 ayat 11. Bila mana roh-roh jahat. Nah, roh-roh jahat ini apa? Setan, iblis, ifrit. Apalagi kalau bukan itu. Namanya juga roh-roh jahat. Mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Nah, sekarang pertanyaannya, yang mengatakan Yesus itu apa, Tuhan itu anak Allah itu siapa? Siapa yang kemudian mengatakan Allah itu punya anak? Iblis kan? Di mana itu? Di kitab Anda. Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah? Anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah jangan siksa aku." Ini siapa yang teriak seperti ini? Iblis. Berarti yang mengajarkan Allah punya anak hanya iblis. Ini bukan menghujat, ini dalil. Makanya kami umat Islam itu tidak mau menjadi Kristen. Karena di dalam kitab Anda itu sangat merendahkan Allah. Dikatakan Allah punya anak. Dan itu disuruhkan oleh iblis. Lukas 8 ayat 28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Jadi kurang apa lagi coba? Nah, lalu bagaimana dengan Yesus sendiri? Apakah dia juga mengajarkan dirinya itu sebagai anak Allah? Seperti apa yang dilakukan sahabat Kristen sekarang. Mengimani Yesus yang adalah manusia menjadi Tuhan karena alasan mereka dia adalah Allah yang nuzul menjadi manusia. Berarti tidak ada bedanya kan dengan pernyataan iblis. Ada apakah engkau, wahai anak Allah? Ya, iblis kan yang mengatakan itu. Nah sekarang, siapa yang mengimani Yesus itu sebagai anak Allah? Bagaimana dengan Yesus? Yesus justru tidak mau disebut sebagai anak Allah. Matius 26 ayat 63 ayat 64. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah? Atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia." Jadi ketika orang ada pada zaman Yesus menyebut dia sebagai anak Allah, Yesus malah membantahnya. Dia malah mengatakan anak manusia kepada dirinya. Imam besar memaksakan Yesus untuk mengaku bahwa Yesus itu agar mengaku bahwa dia itu adalah anak Allah, anak Tuhan. Tapi Yesus justru menyebut dirinya sebagai anak manusia. Coba. Di dalam Lukas 4 ayat 41. Dari banyak orang yang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Berarti yang mengajarkan Allah punya anak adalah setan. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Bukannya saya yang bikin-bikin.
Di dalam Matius 8 ayat 20, ya, di situ diterangkan begini. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus menyebut dirinya anak manusia. Iblis menyebut Allah punya anak, dan anak Allah itu adalah Yesus. Banyak dalil di dalam kitabnya orang Kristen di mana Yesus mengaku sebagai anak manusia. Markus 8 ayat 27, Matius 24 ayat 4, Matius 4 ayat 27, Matius 4 ayat 30, ayat 37, ayat 39, ayat 44, Lukas 9 ayat 58, Matius 8 ayat 20, Matius 11 ayat 9, Lukas 7 ayat 34, Markus 8 ayat 31, Markus 2 ayat 10, kemudian Yohanes 5 ayat 27, Yohanes 6 ayat 62, Yohanes 1 ayat 51, Yohanes 13 ayat 31, Markus 13 26, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Yang menyebut Allah punya anak, dan anaknya itu adalah Yesus, adalah iblis. Apa yang salah di situ? Kan saya katakan, mari kita teropong. Siapa yang mengajarkan bahwa Allah punya anak? Siapa lagi coba? Ini kitabnya siapa? Kitabnya Kristen. Berarti Kristen yang mengatakan Allah punya anak. Terus dari mana Kristen mendapatkan informasi itu? Dari kitabnya sendiri. Apa yang diterangkan di kitabnya? Ada oknum yang mengatakan Allah punya anak. Siapa itu? Iblis, setan, roh-roh jahat. Terus fitnahnya di mana? Penistaannya di mana? Sementara kitabnya sudah terang-terang dikatakan. Nah, Al-Quran menerangkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatin al-ins wal jin. Apa maksudnya? Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan yang berasal dari manusia dan setan-setan yang berasal dari golongan jin. Berarti memang ada setan yang berasal dari golongan manusia. Setan ini kata Allah dalam Al-Quran, ya, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ururan. Lagi-lagi sasarannya adalah hati. Mereka membisikkan kepada siapa? Kepada sebagian dengan perkataan yang indah sebagai tipuan. Ini indah. Coba kita lihat bagaimana indahnya ini. Kata-kata yang seperti ini menyebutkan Yesus itu sebagai anak Tuhan. Lalu berkata kepadanya, ketika dikatakan begini, Yesus dibawa ke Yerusalem, ditempatkan di atas bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Jadi iblis juga katakan, ketika iblis ini menyamar menjadi manusia, seperti yang saya terangkan tadi. Kemudian setan-setan keluar sambil berkata, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Coba. Jadi kurang apa lagi coba? Lalu kemudian kalau ingin kita lebih jujur, lebih mendalam mengkritisi, di dalam ayat terbitan tahun 2014 ya, di TSI ya, Markus 13 ayat 26. Pada waktu itu semua orang akan melihat anak manusia, yaitu aku, Yesus, datang dalam awan dengan kuasa dan cahaya yang besar dari surga. Yesus mengakui dirinya adalah anak manusia. Pada waktu itu semua orang akan melihat anak manusia, yaitu aku. Itu kata Yesus. Berarti Yesus anak manusia. Nah, siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah anak Allah? Atau Allah itu punya anak bernama Yesus? Iblis, setan. Begitu Pak Pendeta, siapa namanya? Lubis. Ya, coba Anda belajar lagi deh. Anda pahami kitab Anda, lalu kemudian ketika ada yang menurut Anda itu keliru, coba lihat dalam kitab Anda. Dan lihat coba seluruh konten yang ada di channel saya. Siapa sih sebenarnya penghujat itu? Ya, saya hanya membantah tuduhan-tuduhan kalian. Kalianlah yang begitu melihat kebakaran, ada kejadian, ada pembakaran gereja, lantas kemudian apa yang kalian caci maki? Islam kan? Allah kan yang kalian caci maki. Tanpa kalian melihat titik benar atau tidaknya. Saya tidak perlu melihat titik benar atau apanya. Di kitab Anda sudah nyata di situ. Kecuali Anda ada revisi lagi. Yang meneriakkan bahwa Allah punya anak itu iblis di kitab Anda. Soal Anda tidak senang dengan perkataan ini, itulah makanya kami Islam tidak mau menjadi Kristen.
Karena yang mengajarkan itu, lihat dalam kitab Anda. Siapa yang menyuruh manusia bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Siapa yang menyuruh bahwa Allah itu punya anak? Iblis kan di dalam kitab Anda? Buka data. Jadi nggak usah sesumbar. Saya pribadi nggak pernah takut sama Anda. Ya, mati sekalipun itu adalah merupakan sudah jalan saya untuk menuju kepada Allah. Nggak pernah gentar saya. Apalagi cuma mau diancam-ancam seperti itu. Nggak takut sedikit pun. Terjun di dunia ini saya sudah hafal seperti apa nantinya ke depannya. Udah ngerti saya. Akan menghadapi orang-orang munafik seperti pendeta si lubis-lubis ini. Ya. Ada lagi video Anda saya tonton. Anda mempertontonkan mukjizat. Lantas Anda mencaci Rasulullah Muhammad SAW. Bisakah Muhammad melakukan begini? Coba lihat. Ini bukti Yesus Maha Kuasa. Anda mengatakan seperti itu kan? Betapa banyak hinaan Anda terhadap Yesus. Anda katakan dia anak Tuhan. Anda katakan dia anak Allah. Anda katakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi Anda menyetarakan dengan manusia bernama Rasulullah SAW. Anda menghinakan Tuhan Anda sendiri. Harusnya Anda membandingkan antara Tuhan Anda dengan Tuhan saya, Allah. Bukan Anda bandingkan Yesus dengan Rasulullah Muhammad SAW. Satu Tuhan, satunya Nabi, satunya manusia. Anda bandingkan dengan Tuhan Anda. Lucu Anda itu. Dan lalu kemudian Anda ditabok lagi dengan dalil yang ada dalam kitab Anda. Bahwa penyesat itu mampu melakukan mujizat. Untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Nah sekarang Anda mampu bermujizat. Ya. Membuat orang kayak kesurupan kayak gitu Anda mampu bermujizat. Itulah tanda-tanda penyesat yang ada dalam kitab Anda. Atau mau saya bacakan dalilnya. Bahwa penyesat itu mampu bermujizat. Jadi saya hanya merasa geli aja dengan perbuatan si Rusuli Lubis ini. Teriak-teriak dia, ini bukan manusia, ini adalah setan, kata dia. Dia menerima, bukan oknumnya katanya, ideologinya, ini ideologi yang diterima dari setan. Siapa yang Anda katakan seperti itu? Jagoan kali Anda. Mending kita ketemu langsung Pendeta Rusuli. Ya, kita bedah dua kitab, dua ajaran. Kitabmu dan kitabku. Itu lebih bagus. Daripada Anda kuar-kuar sampai ngamuk-ngamuk. Ujung-ujungnya juga Anda minta subscribe. Anda minta orang-orang ya supaya apalah di dalam channel Anda itu. Kami tidak perlu yang kayak begitu. Kita fair-fair aja Pak Rusuli Lubis. Ya. Jalankan ajaranmu sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabmu. Jangan kamu ingkari. Kalau dalam kitabmu iblis yang mengajarkan menyebut Yesus sebagai anak Allah. Jangan kamu ingkari itu. Lantas kau cari kambing hitam. Banyak dalil dalam kitab yang mengatakan itu. Maka salahkah kemudian ketika saya mengatakan siapa yang mengajarkan Allah punya anak kalau bukan iblis? Baca tuh kitab, pelototin tuh ayat. Berserulah iblis, berteriak-teriaklah kemudian roh jahat itu. Engkau adalah anak Allah. Nah, tuh, apa tuh? Masih kurang. Ya, jadi kalau Anda ingin membuat sebuah konten yang rasional, jangan membuat Anda ditertawakan. Saya kira begitu sementara, Adinda ya. Mudah-mudahan apa yang kita paparkan ini bisa sampai sama si sahabat tuh yang suka bawa makanan ke pinggir jalan, kumpulkan orang yang ada juga muslim di situ, dia kumpul doakan segala macam. Dia sudah nyata tuh terjun ke lapangan tuh, dikumpulkan orang di Monas di mana itu yang saya lihat di videonya. Orang entah itu Kristen kah atau agama apa, dia kumpulin semua, bagi-bagi masker, bagi-bagi nasi dos, kemudian didoakan menurut agamanya dia. Itu sudah penistaan. Ini Indonesia, bro. Ini negara Republik Indonesia, bukan negara Kristen. Seenaknya Anda itu mengumpulkan pengemis, mengumpulkan jalanan Anda doakan ala Kristen. Itu sebenarnya sudah melanggar itu. Masuk ke pesantren-pesantren, nyamar-nyamar. Apa yang Anda inginkan sebenarnya? Mana kita orang muslim mana pernah ke gereja nyamar-nyamar? Sok-sokan lagi. Oke, Adinda, dilanjut. Mudah-mudahan beliau tanggapin ya. Oke. Silakan. Tafadhol jazakallah khairan katsiran Gunda Zuma.
Nah, kenapa kita membuat sesi live ini? Nanti saya akan tunjukkan ya asbabun nuzulnya sampai kita membuat sesi live ini ya. Nah, kalau kata Munir, karir tertinggi seorang aktivis itu adalah mati. Kalau kami selaku jihadis fisabilillah, karir tertinggi seorang jihadis fisabilillah itu adalah mati. Itu serupa dan senada seperti yang dikatakan Munir ya. Jadi si Risuli Gubis ini ya, yang kebanyakan makan gubis, makannya doang banyak, tetapi isi kepalanya itu kosong ya. Nah ini mungkin saya akan share kepada para sahabat ya. Tadi sudah dijawab semua oleh Gurunda Zuma dengan data-data yang rasional yang berasal dari kitabnya. Ya pun kalau mereka mengatakan Yesus anak Theos, kita tidak marah. Nah, para sahabat, di mana si Risuli Gubis kemarin ya 17 jam yang lalu ini relatif singkat membuat sebuah video menyuruh nangkap gurunda kita semua ya, Gurunda Zuma. Tetapi tuduhan-tuduhan atau delik-delik yang dilontarkan si Gubis ini pasti bakal menampar kitabnya sendiri. Karena apa para sahabat? Apa yang dikatakan Gurunda Zuma itu sesuai dengan isi kitab mereka ya. Tadi sudah dibantah habis-habisan oleh Gurunda Zuma dengan data dan fakta yang ada, yang dimana kitabnya Biblos itu menampar mukanya Risuli Lubis yang nggak begitu ganteng ya, dalam tanda kutip jelek. Nah, si Risuli Lubis ini mau kita counter attack, kita serang balik. Gimana? Risuli Lubis itu pernah membuat suatu video di mana kala itu ada kejadian pembakaran gereja di Kalimantan atau mana ya, maaf kalau saya salah. Dia menuduh pelaku itu yang membakar gereja itu adalah ideologi setan. Dan si Risuli Lubis itu merujuk kepada Islam. Tetapi ironisnya yang melakukan itu orang Kristen sendiri. Tetapi karena si Risuli Gubis ini ya, yang kebanyakan makan gubis itu pengecut dan isi kepalanya itu kosong. Dan serta dia ketakutan tak mau jadi martir, dia hapus videonya. Tetapi bos, si Gubis ya, pendeta Gubis, jejak digital itu kejam. Ya, salah satu sahabat kita, Akhi Bamtri, Ustadz Bamtri Channel, telah men-tag video Anda dan menguploadnya di channel Anda. Dan muka Anda kelihatan sangat transparan. Kita putar sama-sama ya, para sahabat. Gereja dan pembakaran sebuah ya, aksi perusakan gereja dan pembakaran sebuah gereja terjadi di Dusun Paladan, Desa Batang Uru Timur, Kecamatan Sumarorong, Mamasah, Sulawesi Barat. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan Sulawesi Barat ya. Ini lihat ini, congor si Lubis yang besar. Ini suara video ini dengarkah Gurunda sama Penatua? Dengar. Oh, tafadhol. Oke, kita lanjut sama-sama. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan halal membunuh orang kafir, halal menghancurkan gedung gereja, ini ajaran iblis. Itu namanya Pondit. Ini pelaku ini sebenarnya bukan manusia. Ini makhluk yang ditunggangi iblis. Itu saya. Ajaran setan. Itu saya. Ideologi setan. Itu saya. Ya, ternyata fakta menunjukkan yang melakukan pembakaran gereja ini adalah orang Kristen sendiri ya, para sahabat. Itu 1 bulan yang lalu, di mana si Risuli Lubis menuduh bahwa Islam adalah ajaran setan. Dengan mengatakan ideologi yang melakukan hal ini adalah ideologi setan. Ternyata nampar mukanya sendiri dan videonya di-delete oleh si Risuli Gubis ya.
Aksi pembakaran gereja, ya, aksi perusakan gereja dan pembakaran sebuah gereja terjadi di Dusun Paladan, Desa Batang Uru Timur, Kecamatan Sumarorong, Mamasah, Sulawesi Barat. Gereja tersebut dibakar orang tidak dikenal. Namun saya mengatakan tegas kepada pelaku ini. Pelaku ini sebenarnya bukan manusia. Ini makhluk yang ditunggangi iblis. Makhluk yang dipenuhi setan. Karena hanya ajaran setanlah yang merusak. Ajaran setanlah yang menghancurkan. Ajaran setanlah yang membunuh. Jadi pelaku ini menerima ideologi dari iblis, dari setan. Karena ini ideologi setan. Ajaran setan. Ya, itu saya kesal. Tapi saya bukan mengutuk pelakunya, tapi ideologinya. Ideologi setan. Lepas dari negeri ini, bebas. Jangan sampai ini masuk ke rakyat Indonesia, mencuci otak mereka. Sehingga mereka merusak gereja dengan semena-mena. Saya bicara Indonesia bersatu untuk menghancurkan ideologi seperti ini. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan halal membunuh orang kafir, halal menghancurkan gedung gereja, ini ajaran iblis, ajaran setan. Nah, mungkin kita cukupkan ya yang di sini ya. Sayangnya si Suli Lubis ini pengecut sekali ya, tak gentleman sekali. Dia ketika menemukan fakta bahwa yang melakukan itu bukanlah orang Islam, tetapi orang Kristen, dia malah tidak klarifikasi dan meminta maaf. Inilah pengecut sekali ya mereka. Saya kalau mengatakan bahwa ideologi Anda itu ideologi pengecut, ideologi goblok, dan ajaran Anda ajaran goblok, gimana Pak Rizul Lubis? Tapi saya tidak akan melakukan hal itu ya. Karena saya tahu penjahat yang melakukan kejahatan kemanusiaan itu dia hanya meminjam jubah keagamaannya untuk melakukan pembenaran. Tetapi di kejadian pembakaran gereja di Sulawesi itu bukan orang Islam Pak Rizul Lubis, tapi orang Kristen. Kalau saya ingin mengatakan orang Kristen yang dimana membakar gerejanya sendiri itu ajarannya dan ideologinya itu adalah ajaran setan dan ajaran iblis, gimana Pak Lubis? Jadi tolonglah cara berpikir Anda ketika Anda menyusun sebuah paradigma, tolong dibenerin dulu ya. Ya, terima kasih bagi teman-teman semua yang telah menonton video pernyataan dari Ustadz Zuma tentang penuduhan atau yang dilaporkan oleh Pendeta Rizuli Lubis yang menyatakan atau mengira bahwa Ustadz Zulkifli M. Abbas atau Ustadz Zuma itu mengejek atau menghujat agama Kristen. Itu sangat berbeda jauh. Bahkan yang membakar gereja di Sulawesi pun itu bukan dari kalangan Islam, melainkan dari kalangan Kristen sendiri. Dan yang menghujat itu bukan agama Islam tetapi agama Kristen yang menamakan Tuhan itu adalah Allah. Dan itu tadi kesimpulannya, dan semoga dari tayangan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan keimanan kita kepada Allah semakin menguat dan kita semakin dijauhkan dari pemurtadan kaum kafir. Dan saya ingatkan kembali, terus bantu dukung channel Titian Islam agar terus berkembang dan terus menyajikan konten-konten seputar Islam yang lainnya yang lebih menarik, yaitu dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar siar Islam dapat menyeluruh ke seluruh Nusantara. Dan saya akhiri, apabila ada perkataan kata dari video ini dan saya kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.